Nah, ini sekarang ada unit baru lagi di Toko Tosaurus, pas banget di acara DXI 2025. Mas, sangat istimewa banget. Tapi ini karena unit baru, gua nggak tahu banget nih. Kurang tahu tentang unit ini nih, SR16E3 Mod 2 M-Lock. Itu gue pegang. Tapi gue pengen tahu nih, sebenarnya unit ini butuhnya buat apa sih kalau di resale-nya ya. Dan kalau di airsoft-nya tuh enaknya buat apa? Kebetulan ada jagoan kita nih, Bang Erik. Nah, bentar ya. Gimana Bang? Sehat kabarnya? Sehat. Bang, Gimana? kan udah lama banget nih ya, kita di toko tuh barang-barang baru jarang. Tiba-tiba di pameran ada beginian nih. Ini tuh kalau gue liat model-modelnya kayak model lama, cuman ada yang baru gitu. Bisa jelasin nggak sih Bang, ini sebenarnya unit dipakai buat apa sih? Ini. Jadi ini sebenarnya kan gini, ini rifle ini kan sebenarnya mengikuti yang asli ya. Jadi ini kan kalau lo lihat di sini markingnya kan, ini ada marking armamen ya. Bisa lihat nggak? Nah, coba lihat. Lihat. Oke. Ini ada marking Nikes armamen dan di sini juga apa namanya ada tulisan nih Nikes armamen. Biasanya kan kita Colt nih. Colt ya. Colt M4 bla 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 itu standar issues ya. Buat militer kan Bang? Iya, buat militer. Nah, ini dikeluarkan kalau untuk di US sana kan legal ya. Untuk punya kaliber 223 untuk self defense ya. Nah, ini salah satu serinya. Oh, jadi isu yang dulu pernah ada tuh orang pada borong-borong unit ya kan di toko-toko luar negeri, ini salah satunya ada ini juga. Bisa. Dan ini termasuk yang retailnya ya harganya yang lumayan lah ya. Oh gitu. Middle class dong ini. Kalau udah Nikes armamen, udah Daniel Defense, itu udah yang kualitasnya oke lah. Kalau untuk yang real estate-nya ya. Nah, kebetulan VFC ini license ini ngeluarin untuk itu. Untuk kebutuhan sipilnya. Untuk kebutuhan sipilnya. Dan VFC bikin versi airsoft-nya ya. Nah, ini kan udah canggih nih dengan barrel ya sekitar 13 apa 12 inch ya. 12 ini. 12 inch. Ya, M-Lock modular lah ya, standar ya. Terus dia punya popor juga nggak yang kaku ya. Ya, ini kan LMT ini ya. LMT ya, atau nggak B4 ya, kalau dibilang ya. Nah, dan ini ya sama, ini modular dalam arti you can put everything lah. Kan biasa kan kita standar kita apa nih? Paling kita standar for grip kan? Ya. Laser biasa udah di sini sekarang kan? Ya, di sini. Nah, terus habis itu flashlight, optik, bla 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 bla. Itu dan nambahin ray aja ya Bang ya? Iya. Dan apalagi lu tambah cakup deh kalau pakai suppressor kan? Iya, betul. Suppressor nih. Gitu. Nah, dan ini surprisingly memang compact ya. Kalau lu lihat, iya kan? Dan beratnya juga kan enak nih. Ya, udah nggak terlalu berat kayak dulu ya. Dulu tuh kayaknya ini coba perhatikan, dia punya front set depannya ini, hand guardnya makin kecil kan? Makin kecil, jadi buat digenggam juga enak ya. Sebenarnya ya Bang, penggunaan real estate itu ada yang begini Bang. Itu yang lebih kompatibel tuh gimana sih sebenarnya? Apa? Megang handguard itu, megang unit. Sebenarnya kan it depends on you lah. Iya kan, itu depends on you, maksudnya seenaknya kita, se-comfort kita. Kenapa? Karena kan kalau misalnya, kalau sekarang kan ada yang dibilang apa? Siklem ya. Zaman dulu begini, ya kan? Ya it depends on you aja. Jadi kalau penggunanya aja ya enak, seperlunya aja. Terus ada yang namanya apa sekarang? Hand stop di sini, yang kecil. Ada yang masih pakai sedikit lagi kan? Udah jarang lah yang pakai grip depan gini, udah 2000-an awal lah ya. Nah itu sekena lu aja. Nah kalau bagi gua sih yang kalau ngebangun apa AR-15 ini ya sekenanya seenaknya aja dan mengikuti tren lagi ya. Ya. Bisa dimodif macam-macam lah. Nah, sekarang kalau lu perhatiin, kalaupun even modular ya, orang itu udah jarang kasih banyak aksesoris. Iya. Berat cuy. Jadi lebih enak buat mobilitas ya Om. Iya. Apalagi kalau main kan, kayak misalnya main di sini ya, untuk apa namanya tactical kan, CQB bla bla bla. Ini masih mumpuni loh. Kalau yang ini ya, ini hampir sama kita bawa SMG ya. Iya. Kan gitu kan. Coba lu lihat lu punya manuver, ini bisa enak. Walaupun ini termasuk lumayan menengah lah, ya, dia panjang kan. Terakhir nih Bang, menurut lo sebagai orang yang apa namanya pecinta airsoft gun ya, penggiat ya, kenapa baik di resale-nya ataupun di replikannya para airsoft itu lebih banyak memilih unit ini seperti AR-15, M4, itu kenapa tuh Bang? Nah yang paling common kan,
Lu sama gua gedenya di era Modern Warfare yang kita lihat apa? Game 4 kan? Game 4. Iya nggak? Kalau misalnya lu yang orang old school masih di atas umur kita di era-era Cold War ya, di era-era Cold War itu masih lebih lucu lagi tuh. Kan ada FNC, FNFAL, terus senjata-senjata yang lain lah yang kita jarang banget. Tapi kan karena paling banyak ini, dan kedua aksesorisnya kan paling gampang dan paling gampang. Partnya juga paling gampang dicari kali Bang. Partnya juga paling gampang dicari juga kali ya. Iya, part dalamannya. Iya, dan ini kan GBBR. Ya, GBBR. Ini dapat 2 magasin. Iya, 2 kali. Dapat 2 magasin. Jadi lu udah menghemat lumayan. Ya kan? Kalau you mau cari sebagai seorang pemula ya, untuk di GBBR, lucu lah ini. Ya oke lah. Lu udah nggak perlu beli satu magasin ya. Kalau kayak kita biasa beli dapat magasin satu, ya kan? Beli lagi 2. Ya ini udah dapat 2. Berarti kan lumayan. Lu udah saving lah. Lu bisa naik ke aksesoris kan? Yang lu kita bisa pindah ke aksesoris ya. Yang lu butuhkan apa? Paling optik ya. Ya optik paling kedua. Optik sama flashlight udah lah. Selesai. Yang lain juga kan cuma aksesoris mempercantik aja dikit gitu loh. Nah, terakhir lagi sekali lagi. Ini kan GBBR. Yang gue tahu emang Bang Erik tuh banyak koleksinya GBBR semua ya. Ya kan? Kenapa sih Bang lu milih lebih banyak GBBR? Kenapa lu sudah meninggalkan ya bahasanya yang elektrik kan? Nah gini, karena GBBR itu kan the closest to real. Ya, the closest to real. Kedua, feel-nya kan ada bolak-baliknya dengan blowback-nya. Ya kan? Ketiga, sometimes kalau kayak gua mungkin nggak main ya. Tapi kadang-kadang kalau pengen lihat bisa dibongkar sama seperti real. Ya kan? Ketiga, keempat nggak terlalu ribet sebenarnya. Orang banyak berpikir GBBR ribet. Enggak lah. Isi aja sekenanya, tinggalin. Paling lu tembak pang. Buat gitu. Panasin real ya. Buat panasin aja ceritanya. Ya, lu buat panasin. Jadi sebenarnya buat gua ya, bukan gua nggak suka AEG, gua suka juga sistema tapi ya. Tapi selain itu kayaknya enggak lah, maksudnya oke lah, sudah lah. GBBR itu paling oke lah menurut gue. Esensinya lebih mendekati realnya gitu lah ya Bang. Itu satu. Kedua juga dia punya value for investment in certain brand, iya. Kan gitu. Lo tahu kan, gua nanti kalau tempat gua udah jadi, kantor gua nanti lu review sama gue. Nah, nanti kita lihat koleksinya Bang Erik dikit lah di kantor barunya ya. Iya, gitu. Nanti kan temen-temen yang PSD1 belum ya? Belum. Ya, nanti di kantor gue. Di kantor gue. Terus Innovatso series. Ya kan. Jadi gua sudah ada lengkap lah, mulai dari apa, Bo? Pump, shotgun, rifle, SMG, DMR. Nanti mungkin akan ada sniper rifle, nanti udah lagi datang, shell ejection. Nah, nanti deh. Tungguin aja nih, janjinya Om Erik. Ya, boleh. Kantor barunya untuk lihat kantor baru nanti khusus untuk salah satunya untuk launch buat airsoft lah, lu bisa nikmati lah. Di mana tuh Bang? Ada di City Love nanti. Dekat lah di Karet. City Love di sini. Boleh. Oke teman-teman, nah ini silakan teman-teman nanti datang aja ke Totosaurus untuk lihat cek barang langsung, bisa dicek lembak langsung. Kalau ada Om Erik, jangan tanya-tanya. Kebetulan dia memang pecinta GBBR gitu. Oke, terima kasih Om Erik. Thank you.